Shalom Elohim Bisem Yesua Amasia. Pagi ini kembali saya, Pendeta Joni Delima, menjumpai saudara-saudari semua dalam tajuk Renungan Penyejuk Iman. Semoga hari ini hidup saudara diliputi sukacita, dan marilah kita terus melantunkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, karena kasih dan kesetiaannya telah nyata menopang setiap langkah-langkah kita. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan, dan untuk itu kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Sungguh Engkau baik, dan karena itu kami senantiasa menaruh harap kepadamu. Terlebih kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Pengkhotbah pasal 3, ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tema kita, indah pada waktunya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada hal yang tanpa kita sadari membuat kita jauh dari Tuhan. Tentu kita bertanya, hal apa gerangan? Hal itu adalah sungut-sungut. Jujur kita harus akui bahwa hal sungut-sungut telah menjadi kecenderungan setiap kita. Cobalah kilas balik perjalanan kehidupan beriman saudara. Saat saudara sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan agar diberkati dan diberi jalan keluar dari masalah yang menindih kehidupan. 1-2 kali saudara berdoa, dan doa saudara belum terkabul. Mungkin saja saudara masih bisa berkata, Tuhan punya maksud lain yang jauh lebih besar dibandingkan yang saya minta padanya. Tetapi setelah berkali-kali saudara berdoa, ternyata doa itu belum juga mendapat jawaban dari Tuhan. Saya yakin bahwa mulailah saat itu timbul keraguan, dan tanpa saudara ketahui bahwa keraguan itu akan menggerus iman saudara dan pada akhirnya melahirkan sungut-sungut. Saudaraku, kita seringkali tidak sadar dengan apa yang kita lakukan. Kita terlalu repot dan suka protes kepada Tuhan, sementara apa yang kita lakukan untuk Tuhan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih Tuhan kepada kita. Kita semua tahu bahwa setiap hal ada waktunya, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Itulah yang dituliskan dalam Pengkhotbah pasal 3. Ini bukan hanya gambaran yang ada dalam hidup. Inilah gambaran yang diberikan Tuhan. Sebagian besar dari kita mengetahui bahwa Tuhan mengasihi kita dan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Banyak orang berpikir kalau kitab Pengkhotbah merupakan kitab yang murung dan pesimis karena isinya hanyalah kesia-siaan. Tetapi itu bukan pesan dari kitab ini. Kitab ini mau mengatakan bahwa jika kita mengandalkan diri kita, kekuatan kita, atau menaruh harapan kita kepada kuasa lain di luar Tuhan, maka hasil akhirnya hanyalah kesia-siaan. Kalau setiap orang mengetahui bahwa suatu saat hidupnya akan mengalami banyak permasalahan, maka ia akan berkata lebih baik tidak lahir ke dunia ini. Tidak ada seorang pun yang minta dilahirkan. Itu sesuatu yang berada di luar kekuatan kita. Bahkan tidak ada orang yang normal pikirannya dan jernih pertimbangannya mau meminta supaya mati.
tetapi kematian akan datang sendiri pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan. Tuhan menentukan hal itu untuk kita semua, supaya kita sadar bahwa tanpa Dia atau di luar Dia, kita tak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan narasi yang tercatat dalam kitab Keluaran pasal 14. Pada awalnya, sebelum bangsa itu menoleh ke belakang, hati mereka diliputi sukacita karena telah terbebas dari tangan Firaun. Di tepi laut Teberau, mereka beristirahat untuk mengumpulkan tenaga demi melanjutkan perjalanan. Tetapi apa mau dikata? Tentara Firaun menyusul mereka dan hampir saja menjangkau mereka. Kondisi ini melahirkan kepanikan, lalu mereka bersungut-sungut mempersalahkan Musa dan secara tidak langsung mempersalahkan Tuhan, sebab tak ada lagi jalan untuk menyelamatkan diri menurut kata hati mereka. Tetapi di tengah ketiadaan jalan, karena iman, Musa berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan membuka jalan. Kisah ini mau menginsapkan kita bahwa masalah akan terus mengejar kehidupan setiap kita, tetapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah, akan tetap dinyatakan bagi setiap orang yang berharap padanya. Dan apa yang Tuhan perbuat bagi setiap orang percaya akan selalu indah pada waktunya. Saudara-saudaraku, Tuhan sudah punya rencana yang indah terhadap kehidupan saudara. Karena itu, serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan dalam doa yang tiada henti. Berserahlah kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan yakinkan diri saudara bahwa Tuhan akan menjawab segala keinginan saudara tepat pada waktunya. Singkirkanlah roh sungut-sungut di hati saudara. Belajarlah bersyukur, sebab hal itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Teduhkan hati saudara dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.